Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pernahkah teman-teman melakukan pemupukan di tanaman alpukat tabu lampot dan tidak berhasil membuahkan tanaman tersebut? Berkali-kali Anda memberikan pemupukan namun tidak berhasil. Nah, pada video kali ini kita akan sharing bersama bagaimana memilih tanaman yang siap dibuahkan. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang daunnya saja cuma sedikit namun bunganya sangat lebat sekali. Ini kita harus hati-hati juga karena nantinya kita harus menjaga tanaman ini bagaimana dia tidak rontok bunganya. Ada beberapa kesalahan ya yang biasanya teman-teman lakukan. Bagaimana kita tidak bisa atau tidak berhasil membuahkan tanaman tabu lampot. Bisa jadi kesalahan yang pertama adalah pemilihan bibit, karena bibit itu juga harus cocok antara dataran tinggi atau dataran rendah. Kebetulan posisi kebun kami adalah di dataran rendah sekitar 11 mdpl. Jadi kami memang harus memilih jenis-jenis alpukat yang sesuai dengan kondisi tanah atau kondisi lahan. Kesalahan yang kedua, biasanya kita melakukan pemupukan pada saat tanaman ini sedang tumbuh tunas. Nah, ini bisa dipastikan pasti tidak berhasil. Nah, seperti contoh, nah ini yang sedang terubus seperti ini, kita akan sulit sekali untuk membuahkan walaupun usia tanaman itu sudah memenuhi syarat. Nah, bagaimana kita memilih tanaman yang memang sudah benar-benar siap? Itu adalah tanaman yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, salah satu cirinya adalah dia sudah stuck ya. Ini kemarin sudah kami lakukan pemupukan. Nah, ini daunnya semua sudah daun tua, tidak ada daun yang terubus. Ini terubus ini karena baru setelah kami treatment. Tapi tanaman ini awalnya daunnya sudah jarang dan juga ini pada saat musim kemarau dia daunnya cuma sedikit. Namun ini kelihatannya sudah berhasil untuk mau tumbuh bunga. Nah, ini salah satunya. Nah, ini ini selain tumbuh tunas, dia juga ada bakal bunga. Nah, ini jadi kita bisa melakukan pemupukan ketika daun-daun yang ada di tanaman tabu lampot ini sudah tua. Jadi ketika kita berikan treatment bisa tumbuh tunas dan sekaligus tumbuh bunga. Nah, ini. Nah, tanaman ini juga kemarin habis daunnya. Daunnya sudah tua sekali. Ini sudah tumbuh tunas. Nah, ini sekalian juga tumbuh bunga. Nah, selain
Selain tunas juga ada bunga. Nah ini di samping di ketiak daunnya sudah tumbuh tunas dan sekaligus tumbuh bunga. Nah ini contoh tanaman ya yang bisa kita lakukan treatment untuk pembungaan. Itu seperti ini, yang ujung-ujungnya sudah tua semua dan tidak ada tumbuh tunas baru. Nah ini adalah ciri-ciri yang cocok untuk dilakukan treatment untuk pembungaan. Nah ini juga kemarin yang sudah kami treatment untuk pembungaan. Kira-kira ini berhasil atau tidak? Ternyata berhasil teman-teman. Ini sudah berhasil tumbuh bakal bunga di ketiak-ketiak daunnya. Nah ini sudah mau tumbuh bunga ya. Ini banyak, lumayan ini. Ini sebentar lagi dia akan tumbuh bunga di ketiak daunnya. Nah yang mudah tumbuh bunga itu yang sudah seperti ini, yang daun-daunnya tua. Kemarin kami treatment. Ini beberapa berhasil lah, ini sudah tumbuh bunganya. Ini juga, nah ini tumbuh bunga. Dan setelah tumbuh bunga, kita tinggal menjaganya supaya tidak rontok. Nah ini beberapa bunga di setiap ujung-ujung tangkainya. Nah ini sudah lumayan berhasil ya. Intinya teman-teman, kita melakukan treatment pemupukan untuk tujuan pembungaan itu harus tanaman yang daunnya sudah stuck atau tidak tumbuh tunas. Jadi daunnya sudah tua-tua dan bukan merupakan tunas baru. Nah itu baru kita bisa melakukan pemupukan. Pupuk yang biasa kami pakai di sini adalah pupuk MKP. Jadi MKP itu mono kalium fosfat. Jadi pupuk yang mengandung fosfat itu akan mempercepat pembungaan. Jadi bagi teman-teman pekebun pemula yang mempunyai alpukat yang belum berbuah di tabulam pot, bisa mengikuti cara-cara ini. Kita bisa sharing-sharing bersama, bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar bagaimana kondisi kebun teman-teman sekalian bagi yang belum berhasil membuahkan tanaman alpukat tabulam pot atau buah dalam pot. Jadi kita bisa belajar bersama, sharing, terutama teman-teman yang di dataran rendah itu bisa mengambil atau membeli jenis-jenis alpukat yang memang cocok untuk dataran rendah. Kami di sini sudah mencoba berbagai jenis alpukat, namun alpukat-alpukat yang memang spesialis dataran tinggi ini benar-benar sulit untuk dibuahkan di sini. Namun kami yakin suatu saat nanti bisa berbuah. Jadi tidak sia-sia dalam menanam. Baik teman-teman, demikian video
Kali ini tentang tips bagaimana membungakan alpukat tabulampot di dataran rendah. Terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.